Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraqa, sekalipun orang itu pernah berzina, sekalipun orang itu pernah mencuri, apakah dia tetap masuk surga kalau di akhir hayatnya ngomong la ilaha illallah? Kata Rasul, bala, benar. Sekalipun orang itu ahli maksiat, tapi ditutup akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, dahulanya bil khusus yang sekarang banyak kita jumpai. Apa tuh? Kematian. Di grup Innalillahi WhatsApp, di speaker masjid sampai ngomongin udah bosan ngomongin Innalillahi baik. Belum ambulan lewat, belum tar berita, belum tar di di live-nya berita banyak yang meninggal sekian. Pada kesempatan malam hari ini kita tiba
yang ke-16 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang sudah kita kaji beberapa waktu akhir ini. Maka hadis yang ke-16 seperti yang tadi dibacakan, bahwasanya diriwayatkan ini hadis dari Abu Hurairah. Dulu ini Abu Hurairah punya nama Abdus Syams. Abdul hamba, Syams itu matahari. Sebelum beliau ini masuk Islam. Maka begitu masuk Islam, beliau ini dari Yaman. Maka Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdullah. Bapaknya Sakhar, Abdullah bin Sakhar. Nama kampungnya Ad-Dusi. Maka Abdullah bin Sakhar Ad-Dusi nama aslinya. Kebiasaannya bawa kucing, maka beliau dikasih nama Abahir atau jamaknya jadi Abu atau Abi atau Abu Hurairah sebagai bapaknya para kucing yang terlantar. Maka radhiyallahu an, beliau punya gelar Allah meridhoinya. Gelar tinggi di hadapan Allah yaitu radhiyallahu an. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat jadi RA ya. Radhiyallahu an. SPDI masih kalah tuh. Ya, SA itu lewat. Nah, MPD Profesor Doktor lewat sama RA. Radhiyallahu an karena Allah meridhoinya. Nah, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala berkata. Di sini nggak disebutin laki-lakinya siapa. Ada yang bilang namanya Abu Darda, ada yang bilang orang lain. Yang jelas seorang laki-laki datang kepada Nabi. Kemudian dia bilang, "Ausini ya Rasul, ausini, berikanlah nasihat kepada saya. Berikanlah wasiat kepada saya. Berikanlah bekal kepada saya yang kira-kira bekal ini bermanfaat buat saya dunia akhirat." Nah, dari hadis ini yang pertama yang kita ambil bahwasanya sunnah hukumnya kalau kita ketemu orang soleh, kita ketemu orang alim, para kiai, habaib, para ulama, para ustaz, kita minta nasihat. Jangan silaturahmi ke rumah ustaz, saya minta wiridan biar ini itu. Jangan, Ustaz, gimana biar itu cewek nunduk sama saya? Jangan, Ustaz, saya minta wiridan, harus minta nasihat, minta wasiat yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Apalagi anak muda zaman now, ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ustaz, bukan minta nasihat, bukan minta wasiat, yang dia minta foto dong Ustaz, foto ya, foto selfie, pajangin dah ya bukan dia nggak boleh aja minta foto, boleh aja kita minta wiridan amanah, silakan, tapi yang terbaik dari itu semua minta nasihat. Dan kadang-kadang guru itu paling tahu selak beluk muridnya. Saya dulu di pondok satu sama Ustaz Dwi bareng. Ustaz Dwi kakak kelas, saya di kelas. Walaupun dengan yang sekelas ataupun berbeda kelas, itu Pak Kiai, mesti guru-guru kita itu kalau nasihatin ke murid pasti beda-beda. Kita sholat ke rumah Kiai, misalkan lebaran, itu ntar kita dinasihatin itu. Coba keluar ketemu deh. Tadi dinasihatin apa Pak Kiai? Dinasihatin A. Kok ada dinasihatinnya B ya? Kok dia dinasihatinnya C ya? Beda-beda. Kenapa? Sebab problematika kehidupan seseorang beda-beda. Dan guru yang lebih tahu seluk beluk muridnya, sehingga ngasih nasihat itu beda-beda. Begitu datang muridnya jaga mata, oh berarti jelalatan. Berarti sedekah, oh berarti pelit. Begitu, tinggal kita lihat apa yang nasihatin guru kita. Nah, inilah yang menjadi warning buat kita. Yang pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita
Jangan kagak mau dinasihatin. Disebut dengan bahasa Al-Quran apa? Qaswatul qulub, hatinya keras. Kenapa emang? Udah gak mau dengar nasihat. Udah gak tembus tuh nasihat, masih bagus masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bagus, pernah masuk. Yang kurang bagus, yang paling buruk adalah masuk kuping kanan, keluar lewat kanan lagi. Gak mempan dinasihatin. Mentang-mentang ilmunya banyak, mentang-mentang bacaannya banyak, mentang-mentang belajarnya banyak, gak bisa dinasehati. Nasihat itu ada banyak, ya. Katanya an-nasihah ismani, nasihat itu ada dua. Yang pertama somitun, yang pertama diam. Yang kedua natikun, ngomong. Itu nasihat ada yang ngomong, ada yang diam aja. Kalau nasihat yang ngomong, apa dia? Guru kita, nasihat. Orang tua kita, kakak kita, paman kita, orang-orang di sekeliling kita, hatta itu anak kita, walaupun lebih muda, kalau memang omongannya benar, itu adalah nasihat buat kita. Karena kita nggak terima. Kita kecil, tahu apa lo? Bocah baru kemarin, tahu apa? Diam aja udah. Padahal khudil hikmah, ambillah sebuah hikmah. Min ayyi wi'a'in kharajat, dari manapun keluarnya. Sekalipun keluar dari lisannya anak kecil, sekalipun keluar dari lisan orang yang kita lihat kayaknya jarang ibadah, kalau emang itu kebaikan kita terima. Sebab kebaikan itu gak akan gugur dengan pelakunya, dengan orangnya. Kayak kebenaran la ilaha illallah. Sehingga hadis Nabi bilang, kata Nabi, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah, siapa orang berkata di akhir hidupnya la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraqa, sekalipun orang itu pernah berzina, sekalipun orang itu pernah mencuri, apakah dia tetap masuk surga kalau di akhir hayatnya ngomong la ilaha illallah? Kata Rasul, bala, benar. Sekalipun orang itu ahli maksiat, tapi ditutup akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Ini ada orang pernah ceramah tentang hadis ini, dia bilang berarti Islam ini melegalkan perzinahan dan pencurian. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kebenaran, siapapun yang ngomong nggak ada sangkut pautnya, itu tetap jadi kebenaran. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6. Itu adalah satu kebenaran. Dan untuk mengatakan satu kebenaran, nggak terkait siapa yang ngomong. Misalkan ada 2 orang berselisih, ya katakanlah si A dan si B. Si A ditanya 1 tambah 1 berapa? Si A jawabin dulu jawaban si B. Si B jawabnya berapa? Kalau si A jawab 2, saya mau jawab 3 aja. Kan nggak begitu. Karena kebenaran hukumnya mutlak, nggak bisa, tergantung dari siapa yang ngomong. Artinya siapapun yang ngomong itu adalah kebenaran. Sekalipun yang ngomong belum pernah ngamalin. Ada orang mabuk, tanya, Bang, ya mau masuk surga? Oh ya mau masuk surga. Oh, orang mabuk itu pengen masuk surga. Terus orang mabuk itu bilang, tanya jadi orang itu yang baik, udah senyum, nasihatin kita nih, jadi orang mabuk. Kira-kira terima nggak? Terima, karena itu satu kebenaran walaupun orang yang mengatakannya tidak mengamalkan apa yang dikatakan. Kenapa? Karena kebenaran hukumnya mutlak, nggak ada sangkut pautnya dengan siapa yang mengatakannya. Tuh satu pelajaran itu. Itu nasihat yang ngomong tuh. Ntar ada nasihat yang diem aja. Apa dia? Fenomena, kejadian di sekitar kita. Mobil khusus yang sekarang banyak kita jumpai. Apa tuh? Kematian. Di grup Innalillahi WhatsApp, di speaker masjid sampai ngomongin udah bosan
bukan jadi malah takut. Jangan takut untuk mati. Semua orang juga bakal mati. Allah itu cuma haruskan kepada kita yaitu ikhtiar, usaha aja, usaha untuk jauh daripada kematian. Yang kita harapkan dari kehidupan ini adalah makin banyak amal kita. Sehingga itu dalam doa khatmil Quran dikatakan, ya Allah, seandainya hidup saya nambahin amal, nambahin pahala, gak apa-apa dah, panjangin. Tapi seandainya nambah maksiat, jangan, udah sekarang aja dicabut. Nih hebat ya orang yang bisa minta doanya nih. Berani ya? Berani kan kira-kira? Ya Allah, seandainya umur saya makin sono makin baik, kalau dipanjangin makin bagus, panjangin. Tapi kalau makin sono makin kurang bagus, sekarang aja cabut. Jangan berani doreng. Roman-romannya itu dibaca kalau Al-Quran kagak aja. Kan doanya kayak begitu. Ya iya, buat apa? Khairun nas, sebaik-baiknya orang, man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Wa syarrun nas, tapi seburuk-buruknya orang, makin tua makin jadi. Ada enggak makin tua makin jadi? Kan ada tuh ya lagunya dulu ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Alhamdulillah. Nih sekarang banyak fenomena kematian. Kata di dalam kitab Nasoil Liman itu dikatakan apa? Al-ahmaq, orang bodoh, ya? Orang bodoh yang gomtul hak. Apa gomtul hak? Menolak kebenaran dan merendahkan kebenaran itu, merendahkan orang lain. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan lima ba'dal maut, setelah kematiannya. Maksudnya adalah nih, kalau kita mati nih, amal apa yang kita udah bawa? Kita tanya diri kita masing-masing. Sholat kita yang tahu, ya, sah apa enggaknya, diterima apa enggaknya, jumlah rakaatnya, banyaknya, seringnya, rajinnya. Sholat kita tahu. Terus kemudian zakat kita juga tahu. Ibadah korban besok kita juga tahu seberapa pernah kita korban. Kemudian maksiat juga kita tahu kemaksiatan kita. Kayaknya nih, kalau kita hitung-hitung, kayaknya nggak ada pantas-pantas, jadi kita masuk surga. Perasaan kita nggak ada pantas-pantasnya kita masuk surga. Kenapa? Amal kita tahu semua. Sedangkan dosa kita juga kita tahu, kayaknya kebanyakan dosanya. Nabi Adam itu dosanya sekali diusir, nah kita dosanya banyak pengen masuk. Oh ya, Nabi Adam dosanya berapa? Sekali. Udah di dalam, keluar. Kita di luar, dosanya sekali. Oh, berkali-kali. Kalau kata besok itu tengok ratusan kan gitu. Ratusan bahkan ribuan pengen masuk. Kira-kira logis apa enggak? Hah? Enggak, roman-romannya. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya berat. Tuh, yang mana kematian ini pasti akan datang. Jauh sebelum kita mati, jauh sebelum seseorang mati, itu di Lauhil Mahfuz udah dicatat matinya tanggal sekian, karena ini, karena penyakit, karena apa, udah ditentuin. Jadi bukan karena COVID-nya, bukan. Hati-hati, ini namanya akidah. Supaya kita nggak ragu bahwasanya orang meninggal itu sababiahnya aja, kena penyakit asma, kena penyakit tipes, ada yang kena mah, ada yang pusing, ada yang batuk, ada yang sakit pinggang, ada bahkan sakit paling rendah keseleo, jatuh meninggal, ya, ketiban pensil meninggal, luantan. Artinya di sini nggak ada yang mustahil. Kalau Allah pengen meninggalin orang, Allah jadikan dia meninggal. Makanya kan cerita tuh, Ustaz, saya punya paman, saya lagi nongkrong, paman saya
sebab nggak ada apa. Kalau Allah pengen jadi meninggal tanpa sebab bisa. Kalau Allah pengen meninggal pakai sebab juga bisa. Ada orang yang kata orang harus sudah meninggal, nggak meninggal. Dia baring aja di rumah sakit, ngap cucunya yang meninggal. Ya, kita nggak tahu. Makanya rasa was-was, rasa takut kepada kematian, takut belum punya amal, bukan takut sama matinya. Nah, makanya itu paling bagus tuh. Kita jangan takut mati. Seandainya emang udah ditakdir dan Allah mati, ya udah mati aja. Cuma kita minta sama Allah supaya nanti pas lagi meninggalnya dalam keadaan baik, disebut dengan husnul khatimah. Tapi kan mautul mar'i ala ma 'asha alaih. Matinya seseorang, keadaan meninggalnya seseorang tergantung kebiasaan waktu hidupnya. Lagi hidupnya rajin banget Ustaz, dia bersolat, makanya meninggalnya lagi sujud. Ustaz dia memang qori membaca Al-Quran seperti acara-acara, meninggalnya lagi baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Meninggal. Alhamdulillah ada meninggal. Yang repot kalau biasanya mancing. Aduh, begitu lagi meninggal kena air sendiri kan gak lucu kan? Yang biasa main catur lagi ngangkat kuda mati, lu bener-bener mati. Allah karim. Kebiasaan kita tergantung kebiasaan ini. Ada orang lagi sedekah meninggal, ada orang biasanya zina meninggal yang di atas perut tuh, meninggal di atas perut, meninggal lagi zina, meninggal nauzubillah. Nah, jadi kita ini melakukan yang baik dan mudah-mudahan meninggal juga dalam keadaan baik. Banyak nasihat kita nih. Di antara nasihat yang ada di tubuh kita lah, yang sehat-sehat udah mulai kekurangan sehatnya, tenaga berkurang, rambut yang begitu hitam kemudian berubah jadi putih, gigi udah mulai pada lindu kalau minum es, kemudian kuping udah kadang-kadang kurang dengar, tenaga berkurang dan lain-lain sebagainya. Itu juga nasihat yang buat kita, tapi dia nggak bicara. Jadi penting untuk kita minta nasihat, jangan menolak nasihat. Kalau orang udah menganggap dirinya doang benar, orang lain salah, ini yang repot. Selalu dirinya benar terus. Bahkan kalau nyalain, dia nyalain orang. Kalau sering nyalain orang berarti kan merasa dirinya paling benar. Gara-gara dia nih, gara-gara ini nih, gara-gara ini. Maka kata orang ahli psikologi, kalau kita nunjuk orang, sebetulnya satu orang, tiga ke kita ya, tiga jadi ke kita katanya gitu. Satu nunjuk orang, tiga ke kita. Artinya fakir qabla an ta'zima. Pikirin dulu sebelum ngomong. Pikir dulu sebelum bertindak. Nah, ini sekarang kita bahas adalah kata Nabi, nasihat kepada ini orang adalah taghdab, jangan marah. Parod dan itu artinya diulang berkali-kali. Artinya begini, ya Rasul, saya minta nasihat, minta wasiat. Kata Nabi, jangan marah. Besoknya balik lagi, apalagi ya Rasul setelah itu, jangan marah. Sampai berkali-kali, la taghdab kata Nabi. Maka di hadis lain, ya anak-anak kita ya sahabat itu, la taghdab falakal jannah. Enak banget dihafalin itu, cuma buat ngamalinnya susah. Kenapa? Sebab manusia ini semua punya hawa nafsu di dalam hatinya. Dan inilah yang membuat mulia seseorang, dikasih hawa nafsu buat dikendalikan. Kemarahan ini boleh saja kita marah, tapi marah di sini yang dilarang oleh Rasul, marah yang meledak-ledak. Awalul ghadabi junun wa akhiruhu nadamun. Awalnya marah kayak orang gila. Mohon maaf, kalimat kasar keluar, pasti marah. Kenapa orang marah kalimat kasar keluar? Bahkan teriak, ya kan? Kalau orang marah teriak, padahal posisinya dekat, misalkan dekat ini saya
santui. Saya lagi marah sama santui itu mesti teriak nih. Kenapa? Karena hati kita lagi jauh, walaupun fisiknya dekat. Tapi karena emang marah teriak-teriak, kalimatnya kasar karena hatinya lagi jauh. Sebaliknya kalau orang yang lagi saling cinta, sejauh apapun jaraknya, hatinya dekat. Iya gak? Hah? Kebayang terus gak? Wow, kalau anak muda hati. Mau tidur, ku ingat padamu. Mau makan, gak bisa, gak ada nasinya. Susah. Kenapa? Karena lagi cinta. Nah artinya nih kemarahan ini ya awalnya ada di hati. Awalnya junun kayak orang gila. Mohon maaf, barang dilatih. Istri yang dulu kita ijab kabul, kita kejar mati-matian, kita maki. Syukur-syukur baru dia maki doang, ditempeleng mungkin. Bahkan yang pada KDRT itu waktu dijodohin ketemu. Di mana perasaannya? Anak yang kita sayangin, yang kita minta sama Allah tiap habis sholat Rabbi habli minas sholihin, kita bentak dia tiba-tiba diam aja. Awalnya junun kayak orang gila. Baru wa akhiruhu nadam, akhirnya nyesel. Kenapa saya maki istri saya? Kenapa saya omelin anak saya? Kenapa tadi tetangga saya omel-omelin? Marah tuh. Ini kenapa? Karena kemarahan adalah salah satu sifat setan. Setan itu dari api. Meluap-luap tuh, apa aja dibakar sama api. Apa yang dibakar? Makanya salah satu meredakan amarah itu pakai wudu, siram, ya biar habis tuh di api. Ya. Nah inilah yang disebut kata Nabi jangan marah. Dan di dalam hadis saya dikatakan marah itu sumber dari segala macam keburukan. Kenapa orang bisa saling bunuh? Awalnya kan marahan. Kenapa orang bisa saling hasut? Pasti marah awalnya. Pokoknya hampir segala sesuatu, peristiwa keburukan yang ada di dunia ini awalnya dari kemarahan, iri sama nikmat orang lain. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan hadis kemarin, ya kan? Katanya kemarin hadis kemarin gimana? Maka yu'minu billah, siapa orang beriman kepada Allah, falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja. Kenapa? Sebab kalau ngomong yang nggak baik, orang tersinggung. Kalau tersinggung marah. Nah, yang diomongin pun jangan gampang tersinggung. Kenapa? Ada hadis nomor selanjutnya, la takdoh, jangan gampang ngambek, jangan gampang marah. La takdoh falakal jannah, maka jangan jangan marah, maka bagi dirimu adalah surga. Terus di hadis yang kemarin disebut juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hormatin tamu. Kalau tamu nggak dijamu, nggak dihormati, bakal marah. Tapi kalau kita jadi tamunya, berhubung udah belajar hadis nomor selanjutnya, ingat walaupun kamu nggak dihormati, lah takut, jangan marah. Enak kan ya? Makanya sobiru, saling sabar, warabitu, saling nyikat. Kalau cuma kita sabar, orang lain belum tentu bisa sabar sama kita. Atau sebaliknya kita bisa sabar atas perilaku orang lain, tapi orang itu tidak sabar sama kita. Kalau naik mobil begitu udah hati-hati banget bawa mobil, orang nabrak kita. Kan begitu? Kita nggak nabrak orang, kita ditabrak orang, kan begitu. Nah artinya kesabaran ini juga sama. Diri kita perlu sabar, pun orang lain juga harus bisa sabar, jangan meluapkan emosi. Tuh bahkan di sini akhlak seorang muslim nih, kesabaran ini sehingga akan gampang marah. Di dalam hadis lain apa? Laisa syadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi.
Laisa syadid, bukan orang yang jagoan itu orang yang bisa ngalahin 1-2 orang berantem, bukan. Tapi seorang kesatria, seorang pemberani, seorang jagoan adalah orang yang bisa nahan hawa nafsunya, padahal mestinya dia marah. Padahal mestinya dia marah. Kalau dicaci maki orang biasanya kita emosi, berhak kita marah, berhak. Tapi dia tahan supaya enggak marah. Ada cerita di zaman Rasulullah SAW, istri Nabi yang paling Nabi sayangi, yang punya panggilan Humairah, namanya Siti Aisyah. Beliau ini kan putri Abu Bakar. Nah, suatu hari, saya lupa itu dalam peperangan apa, beliau ini difitnah berselingkuh. Nah, kasus ini disebut dengan hadisul ifki atau disebut al-ifku, hadis palsu atau cerita yang palsu yang dikarang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah Siti Aisyah bahwasanya dia telah berselingkuh. Jadi mungkin lagi di ceritanya lagi di mana Nabi lagi perang, Aisyah ikut, kemudian pulang, pas pulang kalung pemberian Nabi hilang, suruh balik lagi sama orang munafik nih, suruh balik lagi. Pas lagi Aisyah di sono, sekarang bilang Aisyah selingkuh, ya ke sono. Itu hari selingkuh. Bahkan Nabi aja sampai percaya nih Nabi Muhammad, sampai Nabi nggak tanya Siti Aisyah itu berhari-hari. Kenapa? Saking santernya beta itu. Waktu belum ada sosmed, kalau bersosmed dia mungkin bisa klarifikasi kali ya. Kalau itu nggak ada, kalau nggak ditanya ya nggak tahu kebenarannya, kan begitu. Nabi dia ada berburu, apa iya istri saya begitu? Apa jangan-jangan cuma bohong-bohongan? Sementara nggak ada ayat wahyu dari Allah yang menjelaskan tentang itu. Bukan nggak ada, belum datang, tapi terakhirnya ada. Nah, termasuk yang ngompor-ngomporin adalah namanya Mistoh. Mistoh itu adalah ponakannya saudara sepupu Aisyah, dan dia ini orang miskin. Mistoh ini kan dari ponakannya Abu Bakar. Ponakannya Abu Bakar kehidupannya tanggung, biaya pendidikannya tanggung, tapi dia ngomongin atau ngegembosin apa namanya, blow up ya, cerita tentang hadisul ifki ini kemana-mana, sehingga Abu Bakar marah. Terus dia ngomong, demi Allah, saya nggak akan kasih dia lagi apa namanya berupa tunjangan hidupnya, saya tarik semua fasilitasnya. Baru diturun ayat itu, satu ayat pembelaan tentang Siti Aisyah, yang kedua teguran kepada Abu Bakar Siddiq, jangan gara-gara perbuatan buruk seseorang kamu melakukan keburukan. Jangan karena perbuatan orang yang jelek kita melakukan kejelekan juga. Mistoh dia juga gosip buruk, jangan sampai Abu Bakar melakukan keburukan juga. Apa keburukannya? Berhenti sedekah. Jangan ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita pikir-pikir dari cerita ini, Abu Bakar wajar ya kalau dia ngambek karena anaknya sendiri digosipin. Wajar pikiran kita nih manusia. Tapi hukumnya Allah nggak kayak gitu. Itu nggak pantas, salah. Misalkan dibayangin kita punya anak kita udah nikah, terus ponakan kita ngegembos-gembosin tentang anak kita sendiri ke orang lain tentang keburukannya, dalam hal ini bab perselingkuhan. Oh, yang marah siapapun yang jadi bapaknya, menurut logika kita kan pasti wajar marah gitu, dan ngasih sumbangan berhenti juga wajar. Tapi ternyata di pandangan Allah itu nggak benar, sehingga Allah tutup ayatnya itu ya, wala ya'tu al-fadla, jangan berhenti memberikan keutamaan kepada orang-orang yang membutuhkan hanya gara-gara orang tersebut melakukan keburukan kepada kita. Kan begitu ya. Akhirnya apa? Abu Bakar kebawa emosi. Abu Bakar marah karena saudaranya, karena anaknya sendiri diomelin
diomongin, anaknya sendiri digosipin. Sehingga di dalam Maulid juga dikatakan ya bahwasanya lam yakun ahadul li ghadabi wa in udhiya yasmut wa la yujawib. Kalau Nabi dihina dirinya, kalau Nabi dicaci maki dirinya dan keluarganya, Nabi diem aja. Ya, Nabi diem aja. Wa in udhiya, kalau disakiti, la yasmut, diem, wa la yujawib, Nabi kagak jawab. Tapi ketika hak-hak agamanya Allah, nah ini marah yang dibolehkan. Syariat dihinakan, syariat dikucilkan, bahkan syariat jadi prank. Mana itu di YouTube ya, ngeprank bininya cerai, masya Allah, ngeprank lah cerai mah jatuh. Ya ngeprank cerai nih, misalkan nih kita bilang sama istri itu, aku cerai kau. Lu sedih tuh istri kita, tapi bohong, tetap jatuh cerai. Ngeprank emang jatuh. Nah, kalau lewat WA, itu baru namanya kan ada solih yang jelas-jelasan, ada yang majas itu yang lewat WA, tulisan gitu. Tergantung tanya, yang ngomong yang niat atau enggak. Kalau niat jatuh, enggak niat enggak jatuh. Tapi kalau ngomong, saya lebih emosi, saya ngomong aja biasa saya cerai jatuh. Bercanda dong Ustaz, jatuh. Ngancam dong Ustaz, jatuh. Gimana juga, karena keluar dari mulut langsung. Nah ini nih, makanya nih, jangan gampang emosi marah. Makanya jaminan dari Nabi bagi siapa orang yang bisa mengendalikan amarahnya apa? Walakan jannah, surga. Wajar kan? Wajar, Abu Bakar ngambek wajar. Segitu Abu Bakar, orang yang Nabi agungkan, yang punya sifat lemah lembut, tapi mesti kepancing amarahnya gara-gara ponakannya sendiri Mistah yang telah menggosipkan anaknya Siti Aisyah, yaitu dalam peristiwa al-ifku, hadisul ifki. Banyak, ternyata banyak. Setan itu bisa masuk kemana aja dalam bab marah ini. Jadi jaga kita marah kita ya, jaga. Terus cara ngatasinnya gimana Ustaz? Kalau kita lagi diri marah, duduk, lagi duduk marah, terus ke bawah rendah. Nah, ini ada di sini. Kalau dibaca di sarah di sini juga ada. Kalau kita lagi diri marah, duduk masih emosi juga, tiduran masih emosi juga, tinggalin tempat sini, tinggalin. Jangan diam di situ, marah, ngambek. Jadi kadang-kadang orang gak ada sebab pun ngambek aja lah. Ya? Nah makanya kan ciri-ciri orang soleh itu apa? Wajahnya ceria, dilihatnya enak, kagak cemberut. Nah ini termasuk dari dan marah. Akhlaknya Nabi Muhammad itu curiga ke semua orang, waspada ke semua orang. Sampai Nabi Muhammad curiga kepada sahabatnya, bahkan anak dan istrinya sendiri. Tapi wala yatrukul basasa, nggak pernah ninggalin senyum. Jangan-jangan dia mau bunuh saya, kata Nabi, sahabat paling dekat. Nabi curiga, punya waspada, tapi Nabi nggak pernah ninggalin senyum. Ini kadang-kadang itu waspada jadi cemberut, bahkan jadi suhu semua. Orang ini begini bahaya. Jadi dikatain orang enggak begitu. Akhirnya kita yang terpancing dosa lagi. Kenapa? Sungguh duluan. Allah karim itu Nabi Muhammad. Ya, makanya masya Allah kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad ada berat juga. Ya, ketakutan kita kadang-kadang kita tuh suka kebunuh sama ketakutan kita sendiri. Karena kenapa? Kemarahan itu tadi. Kadang-kadang kita belum tabayun diri, tiba-tiba marahin istri. Nah marah yang diperbolehkan itu pertama, jangan lupa marah itu tidak melanggar syariat, tidak. Yang penting marahnya dikontrol sama syariat dan dikontrol sama akal. Marah boleh. Karena kenapa? Marah juga bisa jadi perlu. Bahkan marah ketika dikemas sama
hukum syariat dikemas pakai akal, dia berubah menjadi syaja'ah, keberanian. Jadi bagus. Asy-syaja'ah, keberanian. Oke, kita bahas gini, misalkan sifat malu bagus, tapi buat kebaikan malu ya jelek juga. Nah sama aja kayak kemarahan. Marah betul, yang dimaksud dimarah di sini nggak bagus adalah meluap-luap emosinya, ngambek segala macam. Karena awalnya adalah kegilaan, matanya jadi salah pandang, mulutnya jadi salah ucap, pikirnya juga jadi salah, perilaku tangannya main pukul aja, kakinya main tendang aja, tuh orang marah tuh. Tadi pagi tuh kasus orang mau nikah, ya. Tadi pagi berarti sebenarnya ya kejadiannya orang mau nikah, tiba-tiba Pak Kapolanya bilang bahwasanya kalau ibu duit cuma 5, meninggal satu, tinggal 4, jadi rotasi biar semuanya kebagian, mundur dikit waktunya, tiba-tiba marah-marah, kan nggak pantas. Tentunya akhirnya nyempatin datang ke situ dan nikah di jam yang sama sesuai jadwal. Akhirnya jadi malu sendiri, malu kepada kita yang hadir, malu sama besan. Belum mulai rumah tangganya udah dordal, udah berantem sini, kalimat udah keluar, sedangkan kalimat yang sudah terucap lepas dari mulut kita nggak bisa kita pungut lagi. Ya, misalnya kita bilang katain orang kayak ayam lu jelek misalkan, itu kalimat jelek kayak ayam itu orang udah nusuk di hati, nggak bisa diambil lagi. Ya kita sih bisa maafin. Iya, dia bisa bilang iya saya maafin, tapi ingat terus. Bener gak? Kita lebih ingat ke perlakuan buruk orang atau perlakuan baik orang? Emang dasarnya manusia selalu yang diingat perlakuan buruk yang sering diingat ketimbang perlakuan baik. Misalkan Ustaz Dwi ngasih 9 kebaikan ke saya, pernah sekali keburukan terjadi kepada saya gara-gara Ustaz Dwi. Mesti yang saya ingat yang buruk terus tuh. Kita juga begitu sama masalah hidup. Coba kita salahnya apa kesalahan dia yang kita ingat terus? Pasti kita ingat kesalahan dia terus tuh. Sebaliknya dia juga ingat kepada kita kesalahan. Aduh gak beres-beres. Ingat tuh lagi pacaran, tiba-tiba dia malam jalan sama orang lain, jangan-jangan ini mau mantannya lagi tuh kan? Ini nih. Ya bagus. Aduh ya Allah. Ya boleh marah, tapi marahnya pertama tidak melanggar hukum syariat, yang kedua kemarahan itu masih bisa dikendalikan oleh akal. Guru kita ada masih bujangan, guru kita masih bujangan, tapi setelah menikah rendah, emosinya darahnya rendah. Itu kalau marah nempelin zaman dulu, santri zaman dulu kuat-kuat, kalau zaman sekarang nggak ditempelin dulu. Kalau dulu ditempelin balik lagi. Ditempelin balik lagi kayak orang bodoh. Habis ditempelin balik lagi gitu. Itu habis ditempelin sama guru emosi, mata merah, padam, mukanya Masya Allah, serem kalau lihatin. Kemudian dia buru-buru. Terus di sholat mutlak. Baru balik lagi. Baru nasihatin. Coba kamu begini. Niatnya tunggu langsung emosi. Itu lagi marah, wudhu. Kalau cukup wudhu, jebur baik ke kolam. Ya ada semuanya. Banyak juga yang nanya saya itu orangnya gampang tersinggung. Sama. Gampang tersinggung, gampang marah. Perasaannya terlalu halus, terlalu peka, gampang apa nyangkut. Makanya kata Nabi, sebelum tidur maafin semua orang yang pernah salah pada dirimu, sambil baca astagfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun, astagfirullah li walidayk, minta ampun kepada buat orang tua, minta ampun buat orang lain, kaum muslimin semuanya. Kita lupain supaya nggak jadi beban. Berapa banyak orang mati gara-gara mikirin itu apanya, amarahnya, dendamnya. Yakin sekarang karena besok diancam
terus tunda sama dia, lama-lama kayak gulungan es yang jatuh, makin lama makin gede. Begitu sampai puncaknya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Jadi ikhlaslah. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarah itu adalah sangat dianjurkan. Cerita penutup, seorang pembantu punya bosnya anak buah. Ya, anak buahnya ini dipelitin mulu, nggak pernah dikasih bonus, ya, nggak pernah dikasih ini. Kebetulan emang nanti agama, ya. Dibacain ayat tuh. Alladzina yunfikuna fisyarra wad dharra. Orang-orang yang baik di mata Allah itu yang bisa infak, ngeluarin sebagian apa yang dia miliki, baik berupa materi, tenaga, pikiran, fisyarra dalam keadaan senang, wad dharra ataupun dalam keadaan nggak senang alias susah. Kita kan mikirnya kalau mampu, ternyata kalau nggak mampu juga tetap ada kewajiban kita untuk mengeluarkan. Bukan cuma materi, bisa lewat pikiran, bisa lewat ucapan, bisa lewat tindakan, bisa lewat doa. Diisi dia tuh bos itu, akhirnya bosnya ngeluarin juga. Bisa dia pakai ayat. Kemudian nggak sengaja keluarnya numpain air panas kena kaki bosnya tuh. Panas. Mau marah nih. Ayat terusannya nih. Wal kaziminal ghaiz. Tahan amarah. Kenapa tahan amarah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat suka kepada orang-orang yang bisa melakukan kebaikan. Di antara kebaikan adalah nahan marah. Akhirnya tuh budak, tuh anak buah tuh, zaman dulu kan ceritanya budak, bukan cuma dikasih duit, bukan cuma dimaafin, dibebasin sama bosnya. Bebas lah itu lah. Tuh. Artinya kenapa? Ayat yang pendek itu nyakup semuanya. Mobil khusus dan marah. Maka kemarahan adalah sifat setan dari api. Ada yang pakai ayat duduk sangat senang melakukan ibadah. Ya bukan berarti yang ngomong ini juga bisa, bukan berarti semuanya itu latihan. Ya, kalau nggak ada yang marah-marah, kayaknya enak juga tuh. Ya, emang sih nggak marah. Orang yang pintar itu nyembunyiin marahnya. Dia marah, tuh kayak nggak marah. Biasanya yang diam-diam ya. Hati-hati dengan marah yang pendiam. Wah, semeledak. Bukan pendiam sebenarnya, dia udah nyimpen lama. Ya, coba jadi gede. Ya, jangan simpan-simpan. Allah Adam. Bismillah.